Namo Buddhaya. Pemirsa yang berbahagia, banyak orang kehilangan materinya karena salah berinvestasi. Dan ternyata ada investasi yang dapat membahagiakan kita semua. Seperti apa jenis investasinya? Mari ikuti bincang-bincang kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Romo Suwarto Acing dan Ramani Inke Christian. Mari sama-sama kita ikuti. Saya sudah bersama Romo Suwarto Acing dan Ramani Inke Christian. Kami akan membahas mengenai sebuah investasi yang bisa membahagiakan kita semua. Baik pemirsa, langsung kita sapa Romo dan Ramani. Romo Suwarto Acing, Namo Buddhaya. Romo. Namo Buddhaya. Ramani Inke juga, Namo Buddhaya. Apa kabar? Namo Buddhaya. Sehat? Sehat, baik. Ya, Romo dan Ramani, kita akan membahas mengenai investasi yang bisa membahagiakan. Betul. Apakah Sang Buddha juga mengajarkan kita semua sebagai pengikutnya mengenai investasi? Ya, baik Romo Mulyadi. Guru Agung Buddha sudah mengajarkan kepada umat Buddha bagaimana cara berinvestasi yang membahagiakan. Nah, yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha itu, pertama, investasi ini bisa membuat kita nyenyak tidur. Karena apa? Karena tidak ada stres, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa pikiran jangan-jangan. Nah, itu nggak ada sama sekali. Ya, jadi betul-betul membawa ketenangan, kenyamanan, sehingga saya mengatakan inilah investasi yang membahagiakan. Kenapa demikian? Karena investasi ini tidak melibatkan fund manager atau penghimpun dana. Ya, semuanya dikelola oleh diri kita sendiri. Nah, kemudian keuntungan yang diperoleh adalah bukan hanya satu siklus kehidupan, tetapi dapat kita nikmati pada kelahiran-kelahiran mendatang. Kemudian, kelebihan dari yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha, investasi ini tidak mengenal status sosial. Kaya miskin, tidak punya uang pun bisa ikut berinvestasi. Nah, ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu investasi yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha ini tidak akan pernah mengalami kerugian. Begitu, Romo? Tidak pernah mengalami kerugian. Tidak akan ya, maksudnya ya, tidak akan pernah mengalami kerugian seperti iya, itu. Betul. Nah, seperti apa itu investasinya, Ramai? Nah, investasi yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha yaitu investasi berperilaku yang baik atau memiliki moral yang baik. Pedomannya apa? Pedomannya adalah kita melaksanakan Pancasila dengan sempurna. Pancasila dengan sempurna ini terdiri dari satu paket. Paket A dan paket B. Yang paket A terdiri dari 5 aturan moral. 5 aturan moral inilah yang harus kita laksanakan, kita patuhi dengan sungguh-sungguh. Yang berbunyi, yang pertama adalah kita berusaha untuk melatih diri, tidak melakukan pembunuhan. Kita berusaha melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Kita berusaha melatih diri untuk tidak berbuat asusila. Yang keempat, kita berusaha melatih diri untuk tidak berkata bohong. Ya, di dalamnya itu ada fitnah, gosip, dan segala macam. Dan yang terakhir adalah kita berusaha melatih diri untuk tidak mabuk-mabukan dan juga tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang. Dengan menjalankan 5 aturan moral ini, berarti kita tidak membuat karma buruk, Romo. Ya. Tetapi harus diimbangi lagi dengan Pancasila paket B, yaitu Pancadhamma, nanti yang akan disampaikan oleh sahabat saya Rama Suwarto Acing.
Nah, di dalam paket B ini atau Pancadama inilah kita wajib melakukan 5 butir ini agar kita dapat membuat karma baik. Apabila kita menghindari karma buruk dan selalu mengisi hidup kita dengan karma baik, maka inilah yang dikatakan kita melaksanakan Pancasila dengan sempurna. Inilah investasi sesungguhnya yang membawa kebahagiaan bagi kehidupan kita. Demikian. Jadi yang dimaksud adalah investasi moralitas. Betul. Bukan investasi materi ya, secara Bukan. materi. Bukan memupuk materi, investasi mengumpulkan materi seperti itu. Saya mau ke Romo Suwarto juga, apa yang sudah disampaikan oleh Ramaningke menurut Romo Suwarto bagaimana? Ya, saya kira kita sebagai masyarakat umum Ya, memang perlu, Romo, melatih kemoralan. Ya, melatih kemoralan supaya hidup kita ini tenang, kita bisa bekerja dengan nyaman, kita bisa bekerja dengan jujur. Dan ini semua berujung kepada, katakanlah, penghasilan yang baik dan kebahagiaan yang memadai. Saya kira begitu. Jadi artinya memang perlu ini dilakukan oleh kita semua. kita semua. Baik, kita semua. Ya, supaya hidupnya tenang, damai, rezeki berlimpah. Tadi Rezeki Ramani berlimpah. bilang, seperti itu. Banyak punya sahabat dan hampir tidak ada musuh. Hampir tidak ada musuh. Hampir tidak ada musuh. Yang banyak adalah sahabat. Sahabat baik ya, Ya. sahabat sejati. Nah, sahabat sejati, saya singgung sedikit sahabat sejati. Menurut Ramani Inke atau Romo Suwarto, sahabat sejati itu seperti apa sih? Apakah ada ciri-cirinya, tanda-tandanya seperti itu? Kadang kita melihat ini seperti sahabat sejati, ternyata tidak, bahkan menipu kita seperti itu. Apakah ada ciri-cirinya? Nah, ada, Romo Mul. Ciri-ciri sahabat sejati diantaranya adalah ya, kalau dia Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai sahabat sejati, Ramani dan Romo, kita break sebentar. Pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut. Bacaan Dhammapada bab 9 Papawaga syair 123. Wani Jowa bayang magang apa sato mahadano wisang diri tukamoa papani pariwajaye. Artinya, seperti seorang saudagar kaya dan bijaksana membawa keretanya yang syarat dengan barang-barang dagangan dan hanya dengan sedikit pengawal menghindari jalan-jalan yang berbahagia. Demikian pula orang yang mencintai kehidupannya, menghindari racun dan kejahatan. Sadu, sadu, sadu. Masih bersama Romo Suwarto Acing dan Ramani Inke Christian, masih membahas mengenai investasi. Walaupun investasi materi juga penting, tetapi lebih penting adalah investasi secara moralitas. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ramani ya mengenai kemoralan ya, kemoralan dan Kalyanamita tadi sempat terputus. Sekarang mungkin Ramani bisa jelaskan ciri-ciri dari Kalyanamita atau sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat sejati menurut ajaran Buddha. Ya, baik Ramamul. Menurut ajaran Buddha di dalam Sigaloada Sutta ada 4 ciri yang bisa kita kategorikan sebagai sahabat sejati atau Kalyanamita. Yang pertama adalah
teman penolong. Nah, ciri-cirinya teman penolong ini adalah dia rela berkorban, ia siap menolong kepada sahabatnya, bahkan bisa melebihi dari apa yang diharapkan temannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman dalam suka duka. Dia selalu di samping kita, bukan hanya dalam kondisi bahagia, dalam kondisi suka, tetapi yang paling penting di dalam kondisi berduka, dia ada di samping kita, ya. Dan dia rela, dia bersedia menceritakan semua rahasia pribadinya. Dan juga sebaliknya, dia menjaga erat-erat rahasia temannya itu. Inilah sahabat dalam suka dan duka. Kemudian sahabat yang memberi nasihat. Dia adalah seorang teman yang selalu menuntun temannya ini mengajarkan berbuat kebaikan. Atau dengan kata lain, menuntun jalan ke surga. Serta mencegah untuk berbuat jahat. Dan yang terakhir adalah teman yang bersimpati. Teman yang bersimpati adalah teman yang selalu berbahagia ketika sahabatnya memperoleh kesuksesan, keberhasilan, bukan iri hati, tapi keberhasilan yang diraih oleh temannya itu, dia merasa bangga, dia merasa ikut bahagia. Tapi sebaliknya, ketika dia atau temannya mengalami keterpurukan, maka hatinya sedih. Dia merasa sangat prihatin dengan kondisi temannya itu. Nah, inilah ciri-ciri dari 4 sahabat sejati atau Kalyanamitta. Dengan demikian, kita bisa cek nih sekeliling kita, semuanya teman-teman kita, apakah ada yang masuk ciri-ciri tanda-tandanya seperti itu. Kalau ada, itulah teman sejati kita dan kita harus terus berteman dengan mereka. Seperti itu ya. Nah, saya mau ke Romo Suwarto mengenai Pancadama, Romo. Apa sih sebenarnya yang dimaksud Pancadama itu, Romo? Ya, baiklah para pemirsa TVRI dimanapun berada, Namo Buddhaya. Dalam rangka berbicara tentang investasi yang membahagiakan dan guna mendukung latihan kemoralan yang tadi disampaikan, maka berikut ini saya akan mengemukakan hal yang sangat penting. Jadi begini, Romo Mul. Pertama, saya ingin menggambarkan satu situasi. Bila ada seseorang yang sedang berjalan di tepi kolam atau di tepi danau dan dia melihat ada orang yang hampir tenggelam, maka secara moral orang tersebut akan menolongnya. Tapi ada orang yang masa bodoh. Walaupun dia mampu, tapi dia tidak akan menolong orang itu. Nah, kepada orang seperti itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia melanggar sila kepertama, yaitu membunuh. Tidak bisa. Ya. Cuma orang tersebut kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi demi kebahagiaannya dalam hidup. Dan dia kehilangan kesempatan untuk melakukan sifat mulia. Nah, Sang Buddha mengajarkan bahwa yang dimaksud dengan sifat mulia ini itu ada 5 macam, Romo. Yaitu yang pertama, cinta kasih dan kasih sayang. Yang kedua, kesabaran dalam menjalani penghidupan benar. Yang ketiga, puas dengan satu istri dan setia kepada suami. Yang keempat, cinta kebenaran. Yang kelima adalah kewaspadaan. Ya. Nah, saya coba jelaskan yang pertama, yaitu cinta kasih dan kasih sayang. Cinta kasih yang dimaksud di sini adalah universal, berlaku kepada semua orang. Sebetulnya yang dimaksud dengan cinta kasih itu mencakup 3 kriteria, yaitu pertama,
cinta kasih adalah segala sesuatu yang dapat melembutkan batin kita semua. Sehingga kita tidak mungkin tega untuk membunuh. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan cinta kasih universal, itu adalah rasa persahabatan sejati. Itulah makanya Bapak Ibu sekalian akan berjalan dan berada dimanapun juga dengan aman dan nyaman. Kenapa begitu? Karena dunia ini adalah tanah air kita. Semua makhluk adalah saudara kita. Dan kriteria yang ketiga adalah kita merasa perlu, kita berkeinginan luhur untuk membahagiakan orang lain. Nah, inilah cinta kasih. Sedangkan yang dimaksud dengan kasih sayang adalah rasa empati, rasa ikut prihatin kepada orang yang sedang menderita. Dan kita bergegas untuk menolongnya. Begitu Romo. Dan yang kedua, kesabaran dalam penghidupan benar, itu artinya adalah kita sabar. Tidak kepingin terburu-buru menjadi kaya. Ya, itu poinnya. Sehingga kita tidak akan mencuri, tidak akan korupsi. Begitu. Dan yang berikutnya, yang ketiga, puas dengan satu istri, itu artinya kita akan menyayangi, merawat istri kita ketika dia sehat, apalagi ketika dia sedang sakit. Dan kita akan mencintai dia saat dia masih muda maupun sudah tua. Setia kepada satu suami, itu artinya kita sebagai istri akan menghormati, mencintai suami kita. Dan yang keempat, cinta kebenaran, itu artinya kita ingin menegakkan keadilan. Kita tidak akan berbohong. Kita akan memilih kemurnian. Kita akan menjaga kesetiaan. Dan kita juga merawat rasa terima kasih ketika kita dibantu orang lain. Kewaspadaan, itu ada 4 Romo. Kewaspadaan terhadap makanan, terhadap pekerjaan, terhadap perilaku, juga terhadap hakikat hidup. Ya. Nah, inilah yang dikenal dengan 5 kalyana dhamma atau pancadhamma. Kalau diibaratkan seperti perhiasan, maka 5 latihan kemoralan tadi itu adalah ibarat cincin yang kokoh dan bagus. Letakkanlah berlian di atasnya, yaitu pancadhamma, 5 kalyana dhamma. Maka investasi Bapak Ibu, para pemirsa TVRI dimanapun berada, pasti akan membuahkan kebahagiaan. Ya, menarik Romo. Tadi ada satu yang Romo sampaikan mengenai kewaspadaan. Kalau kita tidak waspada, maka kita akan jatuh. Ya, dimanapun kita berada, kita harus tetap waspada. Betul. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut. Masih membahas investasi yang membahagiakan kita semua bersama Romo Suwarto Acing dan Ramani Inke Christian. Tadi sudah dijelaskan oleh Ramani Inke mengenai moralitas dan juga kalyanamita atau teman sejati, teman yang sangat baik sekali untuk kita, dan juga mengenai kewaspadaan, kesabaran, dan lain-lain sudah disampaikan oleh Romo Suwarto. Dan sebelum kita akhiri, Romo dan Ramani, mungkin Ramani ingin menyampaikan beberapa poin lagi kepada seluruh teman-teman, sahabat-sahabat kalyanamita di seluruh Indonesia. Silakan Ramani. Ya, di dalam Samyutta Nikaya 5, 143, Buddha telah mengatakan, permulaan dari batin yang luhur adalah sila atau kemoralan yang sempurna kesuciannya. Saya tutup dengan sebuah pantun, yaitu Buddha Kantaka, usirnya Cana. Pangeran duduk di atas pelana. Mari laksanakan sila dengan sempurna. Karena
inilah sebagai landasan menuju pintu gerbang Nibbana. Cakep. Baik, terima kasih Ramani dan Romo Suwarto. Silakan, ada yang mau ditambahkan? Ya, baiklah. Di dalam Dhammapada ayat 183, kita diajarkan untuk tidak melakukan segala macam kejahatan. Dan kita dianjurkan atau dimotivasi untuk banyak berbuat baik. Nah, di sini bicara soal investasi yang membahagiakan, maka 5 latihan kemoralan itu bisa diibaratkan kita menghindar dari segala macam kejahatan. Dan 5 kalyana dhamma atau pancadhamma ini adalah kita secara lebih aktif melakukan banyak perbuatan baik. Saya kira itu yang bisa kami tegaskan. Semoga para pemirsa TVRI dimanapun berada selalu berbahagia. Terima kasih Romo Suwarto Acing dan juga Ramani Inka Christian. Pemirsa yang berbahagia, marilah sebelum terlambat kita berinvestasi secara moralitas. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Romo Suwarto Acing dan juga Ramani Inka Christian, betapa pentingnya investasi secara moralitas, walaupun investasi secara materi juga penting, tetapi lebih baik dan lebih penting investasi secara moralitas. Dari Wihara Theravada Buddha Sasana, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan perhatian Anda semua di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Bagi 10 penanya pertama, akan kami berikan buku-buku karya Ehipasiko Foundation yang akan kami kirimkan ke alamat Anda secara cuma-cuma. Sekali lagi terima kasih. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sejak di hutan Uruela, pangeran dengan tekad mulia hadapi siksa dan derita demi umat manusia. Hati siapa yang takkan sedih, badan jadi kurus sekali. Hampir saja beliau mati karena menyiksa diri